Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Diskrit pada sesi kedua. Nah, di sesi kedua kali ini kita lanjutkan ya materi pohon, yakni di bagian kedua. Sebelumnya kita sudah bahas definisi pohon, kemudian apa itu pohon merentang, lalu sempat juga mencari pohon merentang atau menemukan ya pohon merentang minimum menggunakan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan pada pohon berakar, terminologi pada pohon berakar, lalu terakhir adalah pohon berakar terurut. Ya, referensi yang digunakan adalah buku dan presentasi buku Bapak Rinaldi Munir dan buku Rosen. Nah, apa itu pohon berakar? Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya itu diperlakukan sebagai akar. Sedangkan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi graf berarah yang dinamakan pohon berakar gitu. Oke, jadi syarat pohon berakar itu kita harus memilih satu buah simpul sebagai akar dan sisi-sisinya itu diberi arah. Nah, jatuhnya nanti dia adalah graf berarah. Namun graf berarahnya adalah memenuhi kriteria pohon gitu. Makanya dia disebut pohon berakar. Graf berarah memenuhi kriteria pohon lalu disebut dengan pohon berakar. Nah, setiap simpul pada pohon berakar itu dapat dicapai dari akar dengan sebuah lintasan tunggal. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini salah satu keunggulan akar bahwa si simpul yang berupa akar itu dia bisa pergi kemana saja, dia bisa menjangkau atau mencapai semua simpul yang lain dengan lintasan yang tunggal. Nah, mari kita lihat ya contohnya. Contohnya di sini ini kan ada dua nih pohon berakar, tapi satu jenis sebenarnya ini ya. Nah, kita bahas yang ini dulu nih. Kita lihat yang ini dulu. Nah, untuk yang di sini, akarnya yang di sini itu adalah simpul A. Kenapa simpul A? Karena dari simpul ini, dia bisa kemana saja. Baik itu ke B, ke E, ke semua-muanya itu dia bisa. Tapi hanya dengan satu buah lintasan atau hanya dengan satu jalan gitu. Untuk ke B ya ini aja, dia nggak bisa lewat jalan yang lain. Untuk ke G ya ke sini aja juga gitu. Nah, begitu seterusnya. Nah, akar di sini kriteria atau sifat-sifatnya yang lain adalah dia memiliki karena di sini ada panahnya ya atau ada arahnya, artinya di sini juga ada derajat masuk sama derajat keluar. Kan kita sebelumnya di graf sudah mengenal ya kata-kata derajat atau istilah derajat. Nah, pada graf berakar ini karena sisinya berupa diberi arah. Nah, makanya kita bisa lihat nih derajat pada setiap simpul. Nah, untuk simpul akar, simpul yang merupakan akar, derajat keluarnya itu adalah ya bisa dilihat ya selalu ada gitu ya. Karena kalau tidak ada derajat keluarnya ya otomatis dia tidak punya tidak berhubungan dengan simpul-simpul yang lain. Nah, tapi uniknya di sini atau sifat yang paling beda dari yang lain, dia tidak punya derajat masuk. Jadi akar itu tidak punya atau derajat masuknya 0 gitu ya. Sifatnya derajat masuknya itu sama dengan 0. Nah, lalu apa lagi? Lalu kita bisa lihat di sini bahwa ya lintasan dari akar ke yang lain itu tunggal, itu ya yang paling penting. Lintasan akar ke simpul lain tunggal. Nah, dan pastinya dia selalu ada lintasan. Oke. Nah, untuk penggambaran pohon berakar,
Di sini karena pohon berakar itu pasti selalu ada arahnya ya di setiap sisinya. Artinya dari A ini kita bisa ke B. Nah, ini panahnya artinya kita ke B. Dari B kita ke E, dari E kita ke H. Nah, itu arahnya. Nah, namun untuk penggambaran atau menggambar grafnya nanti si tanda panahnya ini kita bisa abaikan, kita bisa buang gitu ya. Nah, karena dengan adanya akar di sini kita bisa lihat bahwa dia adalah pohon berakar seperti itu. Jadi tanpa panah pun kita sebenarnya bisa tahu bahwa dia sebenarnya ada panahnya gitu. Jadi untuk penulisan selanjutnya atau penggambaran selanjutnya tanda panahnya bisa dibuang gitu ya. Nah, penampilannya ya seperti ini nih. Nah, lalu setiap pohon, nah ini adalah suatu pohon ya, misalnya ini adalah pohon T. Sebuah pohon bisa saja punya lebih dari satu bentuk pohon berakar. Nah, tergantung di mana kita mengambil akarnya. Nah, misalnya saja untuk pohon berakar T1 misalnya, yang ini ya. Untuk T1 dia mengambil B sebagai akar. Nah, kalau B sebagai akar, maka kita harus menuliskan atau menggambarkan B itu, simpul B itu paling atas. Nah, kita bisa taruh ya untuk melihat bahwa B itu akar, berarti semua simpul yang berhubungan dengan dia kita taruh di bawah. Nah, ini kan dia berhubungan dengan A, C, dan D. Nah, kita susun dia ke bawah. Nah, artinya ini nanti dari B ini kita ke A, ke C, dan ke D. Nah, lalu kalau masih setiap simpul yang lainnya ini ada cabang lagi ya, ini akan meneruskan ke bawah lagi. Contohnya untuk yang D, dari B ke D, nah dari D nurut nih ke E, ke G atau ke H. Nah, seperti ini nih cara menggambarkannya. Nah, nanti pohon berakar untuk B sebagai akar itu akan berbeda dengan simpul yang lain yang kita pilih sebagai akar. Contohnya di sini E. E yang kita pilih sebagai akar. Nah, untuk menggambarkannya bagaimana? Nah, kita lihat semua simpul yang terhubung ke dia atau bertetangga dengan dia ya. Di sini ada D dan F. Nah, kita buatlah dari E, D dan F. Nah, D dan F. Nah, lalu nurut ke bawahnya nanti apa selanjutnya? Karena ini ada arah sebenarnya kalau untuk pohon berakar itu ada arah. Dari D kemana lagi? Dari D dia bisa ke B, bisa ke G, bisa ke H. Berarti nanti ada 3 cabangnya. Gitu. Bisa ke D, G, H, atau B. Lalu dari F, nah F itu nggak ada lagi. Ya udah dia sampai sini aja. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya. Dari ke D, ke H, G, ke H, dan ke B. Ya kan? Dari D ke B, ke G, dan ke H. Nanti di sini siapa lagi yang bercabang? Ternyata ada B, yaitu A dengan C, gitu. Gitu ya, jadi kesimpulannya pohon berakar itu bisa, suatu pohon itu bisa memberikan lebih dari satu bentuk pohon berakar. Tergantung kepada pemilihan akarnya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada terminologi pada pohon berakar, atau di sini terminologi itu adalah istilah-istilah gitu ya, yang akan kita sering temui pada pohon berakar. Nah, pertama ada istilah anak, gitu ya, children, child, dan orang tua. Jadi kalau kita nanti itu bahasanya anak atau orang tua, atau kalau misalnya nanti pakai buku bahasa Inggris ya ada yang sebutannya children atau child gitu ya, atau ini nih orang tua dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jadi jangan sampai ini apaan gitu. Oke, sekarang coba ya dilihat, ini adalah salah satu contoh pohon berakar. Nah, jadi apa itu anak? Apa itu orang tua? Nah, untuk anak itu, nah kita langsung contohkan aja ya. B, C, D itu adalah contoh anak dari simpul A. Nah, di anak itu, B, C, D itu adalah anak dari A. Nah, artinya di sini A ini adalah orang tua. Orang tua dari siapa? Ya, orang tua dari B, C, dan D. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa jika dua buah simpul itu dihubungkan oleh satu sisi, simpul yang atas itu jadi orang tua, simpul yang di bawah itu jadi anak. Nah, coba kita lihat ya yang lain.
Nah, di sini kan ada E yang dihubungkan satu sisi dengan H, J, dan HI dan J. Nah, makanya di sini E ini adalah orang tua, namun HIJ ini adalah anak. Tapi anaknya dari siapa? Anak dari E, gitu. Kalau E siapa? Orang tua dari H, I, dan J, gitu ya. Nah, lalu ada saudara kandung. Kalau saudara kandung di sini itu adalah simpul yang satu orang tua gitu. Ya, karena orang tua mereka berbeda. Jadi simpul yang memiliki orang tua yang sama itu mereka bersaudara kandung. Jadi istilah-istilah ini tuh sebenarnya adalah istilah yang dalam istilah keluarga ya. Nah, di sini contohnya B dengan C dengan D itu adalah saudara kandung. Saudara kandung. Kenapa? Karena mereka punya orang tua sama, yaitu A. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah E dengan bukan ya, E dengan G bersaudara kandung? Atau F dengan G gitu? Tidak, karena E itu ibunya atau orang tuanya adalah B, ya. Sedangkan G orang tuanya D. Jadi dia beda orang tua, makanya dia bukan saudara kandung. Nah, di sini contohnya F adalah saudara kandung dari E. Nah, benar ya? Mereka punya orang tuanya B. Nah, G bukan saudara kandung dari E. G bukan saudara kandung dari E ya, kayak yang tadi ya, karena orang tuanya beda. Lalu selanjutnya ada lintasan. Nah, lintasan di sini itu, ya, itu tuh adalah ya sama ya dengan lintasan yang sebelumnya, tapi di sini adalah runtutan simpul-simpul. Nah, contohnya di sini dari A ke J. Nah, dari A ke J. Nah, apa lintasannya? Nah, lintasannya cuma satu nih dari A ke J. A, B, E, dan J. A, B, E, dan J. Nah, itu yang lintasan. Jadi, runtutan atau barisan simpul yang dilalui untuk mencapai suatu simpul lain dari suatu simpul gitu ya. Nah, untuk panjang lintasan itu apa? Nah, panjang lintasan itu adalah banyak sisi yang dilalui oleh lintasan tersebut. Nah, contohnya A, B, E, J, ini lintasan ini terdiri dari simpul sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, makanya panjang lintasannya 3. Lalu ada keturunan atau descendant dan leluhur atau ancestor. Nah, keturunan di sini maksudnya bagaimana? Oke, kita hapus dulu ya. Oke, nah pertama kita tahu dulu ya, kita ingat lagi bahwa kalau misalnya ada lintasan dari A ke B, jadi A ke B. Nah, berarti ini kenapa ada lintasan dari sini ke sini? Karena dia ada arah gitu. Itu ya. Nah, ketika dia ada arah berarti ketika dia terdapat lintasan artinya apa ya namanya? Artinya si A dengan B ini kan punya hubungan orang tua dengan anak. Nah, sekarang kalau misalnya lintasannya itu tidak hanya dengan satu sisi. Contohnya dari yang tadi, dari A ke J misalnya. Nah, ini kan ada lintasan nih ceritanya. A ke B, ke E, dan ke J. Nah, di sini A itu disebut dengan leluhur. Sedangkan J itu disebut dengan keturunannya. Nah, asalkan ada lintasan aja gitu. Apakah harus A? Enggak. Kita juga bisa kok cari mengatakan bahwa B itu leluhur dari siapa? Dari H. Nah, coba ya kita lihat B itu leluhur dari H. Nah, kenapa? Kita cek B ke H, dia itu punya lintasan. Nah, ini lintasannya. Nah, berarti B itu leluhurnya, H itu keturunan. Kenapa? Karena ya arahnya ke bawah ini. Jadi yang terlebih dahulu hadir itu si B, baru setelah itu ke H, seperti itu. Jadi leluhur di sini tidak mengharuskan harus yang paling atas, tidak. Tapi yang jelas dia punya lintasan saja, baik itu 3 kah panjangnya, 2 kah atau 1 gitu ya. Yang jelas di sini itu dia punya lintasan
Maka yang bagian misalnya dari yang bagian atasnya itu yang disebut leluhur, bagian bawahnya itu yang disebut dengan keturunan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan terminologi kelima adalah simpul dalam. Nah, kalau simpul dalam ini maksudnya adalah simpul yang mempunyai anak. Nah, simpul yang mempunyai anak artinya simpul-simpul bagian bawah ini bukan simpul dalam nih. Kenapa? Karena dia nggak punya anak, ya kan? Nah, yang intinya yang derajat keluarnya 0, nah ini itu tidak punya anak, gitu ya. Ya, tidak punya anak dan bukan simpul dalam. Yang simpul dalam itu siapa? Yang ini nih, yang punya anak seperti E, B, D, G, dan K, lalu A, gitu. A ini kan akar ya, jadi ya seperti itulah. Simpul dalam itu ini nih, B, D. Kalau di sini kan dicontohkan B, D, E, G, dan K. Ya, karena yang A ini walaupun dia juga punya anak, tapi kan sebutannya akar ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada yang namanya upah pohon. Nah, upah pohon itu apa? Nah, upah pohon ini kalau pada graf, dia itu sama ya dengan upah graf atau subgraf gitu. Jadi, kalau upah pohon di sini artinya adalah subtree atau bagian dari pohon. Nah, misal kita punya pohon, ini nih pohon T ya semuanya. Nah, jika kita potong atau kita ambil nih sebagiannya, nah ini ke sini ke sini. Nah, ini adalah upah pohon namanya. Gitu ya. Nah, untuk upah pohon ini sendiri, syaratnya itu apa? Jadi kalau misalnya kita memilih upah pohon dengan akar B gitu. Nah, berarti B itu anak-anak dari B itu harus ya menjadi anak di upah pohon itu juga. Jadi si B kita pilih akar ya nggak mungkin nanti G jadi anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita tuliskan ya, kalau misalnya X adalah simpul di dalam T, dia anggota V gitu ya. Misalnya kita definisikan dulu deh. T adalah V, E. Nah ya, V-nya simpul, E-nya adalah himpunan sisi. Nah, nanti X anggota V gitu ya. Nah, maka untuk upah pohon, misalnya ini upah pohonnya adalah T1. Nah, maka X sebagai akar dari T1. Nah, maka X itu harus anggota, nah T1 ini misalnya adalah V aksen, E aksen. Nah, X itu adalah anggota V aksen, maka keturunan dari X, nah keturunan dari X juga harus anggota dari V aksen. Itu syaratnya ya. Dan sisi-sisinya, sisi-sisi yang ada pada T aksen ini atau sisi yang merupakan anggota E aksen ini merupakan sisi atau penghubung atau lintasan yang menghubungkan X ke keturunannya. Gitu. Itu kan kalau di definisi ya. Kalau di gambar ya bisa dilihat seperti ini nih. Kalau misalnya kita mau pilih D ya berarti yang ini nih. Gitu. Saya. Nah, lalu ada yang namanya derajat. Oke, derajat di sini itu adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, contohnya di sini derajat A. Anaknya ada 3, berarti derajatnya 3. Simpul B, anaknya ada 2, berarti derajatnya 2. Ini 3, ini 2. Kemudian simpul C, derajatnya anaknya nggak ada, berarti 0. Simpul D berarti 1 ya, karena naik 1. Begitu juga seterusnya, simpul E ini 3, gitu ya. Nah, jadi derajat yang dimaksud di sini itu adalah derajat keluar ya, karena anak itu artinya kan kita punya keluar keluar nih yang menghasilkan anak. Jadi maksud derajat pada pohon berakar di sini itu adalah banyak dari derajat keluarnya gitu. Nah, derajat maksimum dari suatu simpul itu merupakan derajat pohon. Jadi simpul yang memiliki derajat maksimum, derajat paling banyak ya pada satu pohon itu, nah dia akan menjadi derajat pohon itu sendiri. Nah,
pada pohon ini kita punya derajat pohonnya itu 3. Kenapa? Nah, bisa dilihat ya di sini itu bahwa yang punya anak paling banyak itu ya 3 gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada daun. Nah, daun di sini itu adalah simpul yang berderajat 0. Nah, oke, contohnya di sini atau dia tidak punya anak. Contohnya di sini yang tidak punya anak nih, yang ini nih. Ini adalah daun namanya. Kan simpulnya 0 atau juga dia tidak punya anak. Terminologi selanjutnya disebut juga dengan aras atau level dan juga ada yang disebut dengan tingkat. Atau tingkat ya, bukan dan di sini. Jadi aras, level atau tingkat gitu. Nah, di sini kita mulai dari akar. Nah, di sini kita kesepakati bahwa level dari simpul akar itu adalah 0, gitu ya. Karena di literatur lain itu juga ada yang dia mengambilnya tingkat dari akar itu 1 gitu. Tapi di sini kita memilih atau menyepakati level dari aras itu 0, level dari akar itu 0 gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya level dari atau aras dari simpul yang lain itu 1 ditambah panjang lintasan. Nah, contohnya di sini, oke. Ini kan panjang lintasannya ke bawah ini 1 ya, dari A ke D. Nah, maka D itu arasnya adalah 1. 0 ditambah 1. Nah, cek lagi misalnya K. Nah, K ini panjang lintasannya dari A berapa? 1, 2, 3. Nah, makanya 0 ditambah 3, makanya arasnya 3. Tapi kalau misalnya saya mau ngeceknya dari arasnya D, Bu, boleh aja. Cek aja panjang lintasan dari D ke K. D ke K itu kan ada 2 ya, panjang lintasannya 1, 2. Nah, berarti menjumlahkannya ya dari aras D. 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, yakni 3. Seperti itu ya. Lalu ada yang disebut dengan tinggi atau kedalaman dari suatu pohon berakar. Nah, maksudnya itu adalah aras maksimum dari suatu pohon. Nah, itu yang disebut dengan tinggi ya. Nah, pada si pohon ini berarti tingginya adalah 4. Karena bisa dilihat ya aras yang paling maksimum adalah 4. Nah, di sini ada, oke, sudah selesai ya semua terminologinya, ada 10. Sekarang kita masuk ke pohon berakar terurut. Apa itu pohon berakar terurut? Pohon berakar yang urutan anak-anaknya itu diperhitungkan atau penting gitu. Contohnya seperti ini nih, ada 2 buah pohon. Ini sama-sama pohon berakar, ya kan? Pohon berakar. Kenapa? Ya karena ada akar dan akar ini menghubungkan semua, terhubung ke semua simpul yang lainnya. Nah, namun mereka berdua ini pohon yang berbeda, walaupun simpulnya sama ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10, sama. Tapi dia pohon berakar yang berbeda. Kenapa? Karena urutan dari simpulnya itu beda. Nah, lihat ya, di sini kalau kita ke kiri dulu, itu ada 2. Nah, sedangkan kalau di sini ada 3. Nah, jadi coba ya diperhatikan, 2 di sini ada 3 anak, ya kan? 5-nya ada 1. Nah, sama dengan 2 yang di sini. Nah, maksud saya ini. 2 yang di sini sama simpul 2 yang di sini, karakternya ya, dia juga punya 3 anak, terus dia juga merupakan leluhur dari 10. Nah, dan si 5 itu orang tua dari 10, sama, karakternya sama. Tapi letaknya yang berbeda. Kalau pada pohon A, pohon berakar A, dia itu urutan 2-nya itu yang paling pertama dari kiri. Sedangkan untuk pohon berakar atau pohon yang B, itu yang si simpul 2-nya itu paling terakhir dari kiri. Seperti itu. Nah, untuk 3 ini terletak di tengah-tengah nih. Sedangkan 3 di sini maju atau paling kiri gitu. Nah, makanya di sini 2 pohon ini berbeda walaupun dia sama-sama pohon berakar dan walaupun setiap simpulnya itu punya karakteristik yang sama atau punya lintasan yang sama, tapi dia bukan pohon yang sama pada akhirnya. Oke? Jadi makanya di sini urutan anak-anaknya itu penting gitu ya untuk pohon terurut gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi untuk sesi yang kedua. Kita lanjutkan ya di minggu depan materi mengenai pohon, ada N. airi gitu-gitu. Oke, sampai jumpa.